Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Selanjutnya ini kita masih membahas seputar koleksinya pusakanya dari Papa ya. Apa nih keris selanjutnya nih? Ini keris kan Mas ini. Keris warangannya dulu nih. Namanya gaya apa gayanya? Ini warangka sandang walekat kan. Jadi apa itu? Karakteristik. Modelnya kayak gini nih, sandang walekat. Kecil ya tadi. Nah, yang kecil gini. Kan ada yang biasanya kan ada yang apa namanya? Ladrang gitu kan untuk Solo, Brangga. Untuk yang Jogja itu untuk yang upacara resmi. Gitu, pakai Brangga atau ladrang. Berarti ini Jogja. Enggak, kalau ini di Jogja ada, Solo juga ada. Tapi ini untuk yang untuk sehari-hari lah. Iya. Oke. Dan biasanya yang dengan ukuran-ukuran khusus. Maksudnya? Ini kan panjang, ya kan? Panjang sehingga mungkin lebih cocok lah secara estetika ini pakai yang model kayak begini aja. Gitu ya. Terus ini lo apa yang hitam cuma? Kalau yang ini Kayunya. ini kayu timoho ya, kayu timoho, kendit ini deh. Jadi ini asli warnanya agak kecoklatan, coklat kehitaman. Ini melingkar. Itu asli dari kayunya. Asli dari kayunya dari timoho. Justru ini katanya timoho yang kendit begini ini karena memang ini pohon ya, ini pohon timoho itu kalau dia ada kena penyakit gitu terus ada keluar bercak-bercak di dalamnya. Dan ini nyambung asli sampai ke dalamnya gitu. Ini memang dicari para kolektor ya, kendit itu mempunyai apa namanya ya, pengaruh yang baik lah, Energi tersendiri. katanya begitu. Nah itu yang bisa bikin mahal gitu kan. Nah kalau Papa sih lihatnya dari sisi estetikanya, bagus kan? Ini kan ini alami nih, alami. Dan cukup mahal kalau yang kendit. Terus dedarnya itu terbuat dari apa? Kalau dedernya ini dari gading ini, dari gading model gading gajah. Emang gading kucing ada gading? Emang gading Martin. Enggak. Nah ini ukiran model Madura. Model Madura ini kayak gini, Donoriko kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini Donoriko. Ini ukirannya sampai dalam tembus-tembus ke dalam. Ini memang kalau ukiran pengrajin yang ada di Madura itu luar biasa, termasuk yang warangka itu diukir sampai 3 dimensi itu bagus sekali. Termasuk juga sekarang di sana itu ada sentra pembuatan keris sampai sekarang itu di daerah Aeng Tong Tong itu masih membuat keris dari kelas yang biasa saja sampai kelas yang super itu ada di daerah mana? Di daerah Aeng Tong Tong Sumenep daerah itu Pulau Madura Jawa Timur ya. Ada mendak ya. Ini mendaknya ini menyatu dengan bilahnya. Nah ini yang luar biasa ya. Jadi mendaknya itu dari besi dan ini memang asli menyatu dengan bilah. Ini temuan, jadi temuan dan ini nggak bisa dilepas, nggak bisa dilepas. Jadi memang langsung sudah menyatu di ini kayak model-model keris-keris Buddha gitu kan. Keris Buddha, keris tua. Keris yang sangat tua itu biasanya nyatu. Ini kan kayak medok, kayak biasanya ditombak itu kan dan medok. Nah ini mendaknya kayak medok. Kita coba ya, lihat ya. Keris dapurnya. Oke. Kalau dapurnya itu termasuk parung sari ini Kak. Parung sari. Nah, parung sari ya. Parung sari itu padang yang di situ itu padang yang asri tanah gitu kan, yang asri ya, yang indah. Ada taman bunga lah. Jadi di situ suatu tempat yang luas dan indah gitu. Ngarang aja sih Bapak ya. Yang penting intinya pasti bagus lah. Intinya pasti positif. Oke, yang namanya parung sari itu sedikit perbedaan dengan apa namanya sengkelat. Ya. Nah bedanya di mana nih? Oke.
Bedanya dengan sengkelat itu Parung Sari itu di di lambe gajahnya. Ya kalau sengkelat itu cuma satu, di Parung Sari ada dua. Oke, nah ini begini. Ini kan memang udah protol-protol ini, karena ini memang temuan. Jadi keris temuan. Jadi zaman estimasinya berarti tangguhnya ini temuannya zaman kapan? Oke. Kalau menurut pendapat teman-teman Papa yang ahli di perkerisan yang pernah menilai ini, melihat dari material besinya yang membatu, terus dari sisi material pamor, terus pola garapnya pamor, cak-cakan pamornya, terus di situ ada metoknya. Ini di Tangguh era Mataram Buddha, tapi Mataram Hindu. oh iya, jadi Mataram Hindu. Kalau dilihat dari rician ini kalau utuh ya, ini karena kan nggak utuh, ini mestinya ada kembang kacang. Nah ini kembangkannya udah protol. Betul ya, ini kelihatan hilang kan. Nah ini kembang kacang. Nah, ini ada jalannya satu ini, terus ini ada lambe gajahnya dua, cuma ini memang sudah ini malah kayak rata ya. Ini protol. Terus ini ada picetan, terus ada sogokan dua, kiri kanan ini, depan belakang, terus ada serarian, di belakang ini ada cekungan gini, ada 3 lalis, terus sisi ada greneng, walaupun ini sudah aus ya, sudah aus. Dan ini lot 13, jadi itu Parung Sari. Dan loknya pun yang ini kayak udah datar juga ya. Iya, karena ini kan aus kan. Jadi kalau temuan itu biasanya yang kemakan korosi itu besinya dulu, ya kan. Nah ini kalau yang pamor yang meteor itu memang lebih kuat kan, lebih tahan korosif, sehingga ini kalau tidak full pamor, nah ini udah habis. Kalau nggak full pamor udah habis. Oke, terus ini panjang. Yang istimewa ini panjangnya 40 cm. Jadi kalau keris dengan panjang 40 cm itu namanya keris corok. Kalau yang panjang, kalau normalnya kan kurang dari 30 cm, ada yang 38 ya kan, ada 36, 35. Yang kalau Majapahit itu tuh rata-rata lebih kurangnya 33 cm gitu kan. Nah, kalau yang mana PB itu kan Pakubuwono itu antara 36, 37, 38 gitu kan. Nah, ini yang 40 itu dinamakan corok. Nah, kenapa kok dibikin yang panjang corok gitu ya? Nah, biasanya kalau keris Bali itu panjang, ya kan. Terus keris yang ada di bikinan Cirebon itu juga panjang-panjang corok-corok. Tapi kalau yang di Jawa rata-rata normalnya adalah antara ya 30-an, masih 30-an, nggak sampai 40 ke atas. Nah, kalau keris yang Jawa yang di Jawa ini masih termasuk Jawa Tengah lah, Jawa Tengah itu kalau ada buat keris corok itu biasanya untuk orang-orang tertentu dengan tugas-tugas tertentu biasanya. Ya, tugas apa? Ya dari keraton, jadi memang dia punya karakteristik. Dan biasanya kalau yang pakai yang keris-keris panjang itu kan untuk orang-orang yang gede tinggi gitu kan. Iya juga. Nah kalau misalnya gagah gede tinggi itu pakainya keris cuma 20 cm itu kan lucu gitu. Kalau ditarik begini kan lawannya bukannya takut malah geli kan. Nah, kalau besar itu kan itu ngarang aja Bapak. Postur tubuh sih. Iya, tapi bener. Bisa jadi. Kalau kebesaran pun juga pasti nggak. Kalau besar kecil. Iya. Ya itu kira-kira aja karena memang itu logikanya lah. Pakai logika aja. Jadi panjang pendeknya keris itu cuma buat jadi pembeda gitu apa aja? Bisa jadi pembeda, bisa jadi menjadi ciri dari era deh. Jadi kalau Majapahit gitu kan, itu plus minusnya lebih kurangnya itu panjang 33, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit kan. Kalau usia tua itu kan bisa aus dan sebagainya. Tapi rata-rata di panjangnya 33 gitu. Terus misalkan ya di era-era dalam satu kerajaan tapi rajanya berubah pun, ya rajanya berubah. Biasanya setiap raja juga pengen ada sedikit perbedaan untuk memberikan ciri. Misalkan, bentuknya
mirip gitu kan. Oh tapi yang dulunya panjang, begitu ganti raja diturunin gitu kan, dipendekin. Ganti raja lagi panjangin lagi, digedein. Jadi untuk penanda bahwa oh ini eranya tertentu. Nah, hal-hal itu kan biasa toh untuk bisa eksistensi dari pemimpin saat itu untuk memberikan ciri. Oke. Ini kalau dari Kak? Apa? Dari pamor. Ini pamor pedaringan kebak. Ya. Tapi cacaan pamornya ini beda dengan pedaringan kebak mungkin zaman Mataram yang Islam, terus zaman Majapahit atau zaman sekarang ya PB atau HB. Nah, ini betul-betul sap-sapannya rapat ya. Ngerawit bahasanya ini ngerawit, jadi penuh sekali. Ini kalau dulu utuhnya sangat luar biasa. Ini temuan ya. Nah, ini salah satu artefak yang sangat berharga nih menurut Papa ya. Karena memang model-model kayak begini ini yang ternyata memberikan ciri khusus gitu. Memberikan ciri khusus. Garapnya itu sangat luar biasa. Jadi kakak sama adik harusnya juga melihat, membandingkan bahwa pada zaman Mataram Hindu, pada zaman Singosari, Majapahit, sampai dengan zaman Pakubuwono sama Tangguh Hamengkubuwono, itu kalau garap-garap dalam keraton biasanya kan digarap oleh empu-empu yang luar biasa, empu-empu yang terpilih, empu-empu yang punya kemampuan terbaik di eranya. Nah itu garapnya itu tidak ada yang jelek gitu, garapnya itu bagus sekali. Nah ini yang sudah nggak utuh aja kalau dilihat tetap proporsinya bagus ya kan. Terus garap dari ketajaman dari lekuk-lekukannya ya kan. Ini ada ciri-ciri yang mirip padahal eranya jauh sekali, selangnya ratusan tahun, tetapi kalau dia mati itu ada ciri yang mirip bikinan empu-empu. Nah, dalam keraton. Kalau yang ini tuh cirinya apa nih? Nah, kalau coba ini dilihat. Dari bikin sogokannya ini. Ya kan? Sogokannya ini dalam sampai kandas wojo, sampai tembus, sampai membuka ke selorotnya yang hitam-hitam tuh. Kandas wojo namanya. Iya. Kandas wojo. Nah, itu biasanya keris-keris yang bagus itu yang sampai dengan zaman PBHB pun kandas wojo. Itu saking dalamnya, tapi tidak sampai tembus. Nah, ini kan butuh teknik tersendiri. Itu. Terus lenggah wilah ke gonjonya itu agak melengkung. Jadi nggak datar gini, tapi agak melengkung. Nah, ini sampai ke era Surakarta. Ya, Mataram Surakarta, Mataram Hamengkubuwono. Keris-keris yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang modelnya ganteng, yang bagus itu mempunyai ciri yang sama. Terus biasanya juga bilahnya itu rapih gitu garapannya. Terus garapannya pamor juga rapih gitu. Ini kan udah protol-protol ini kan karena memang aus, tapi sebenarnya ini sangat penuh. Bikinan Mataram Sultan Agung pun ada juga yang pernah kita bahas, itu kan penuh juga dari bawah sampai ke atas penuh. Jadi itu memang untuk keris-keris garap dalam oleh empu-empu keraton itu satu kelasnya jauh lebih di atas yang rata-rata keris-keris yang diproduksi di luar. Kenapa? Ya karena empunya top. Kalau pelukis ya maestro, ya kan begitu kan, dipilih yang maestro. Yang kedua, kerajaan itu kan menguasai sumber daya alam, termasuk besi-besi yang bagus, termasuk pamor-pamor yang bagus, kan semua diambil di sana. Nah di situ kombinasi antara kemampuan empu untuk membuat keris, kemampuan yang tinggi, seni yang tinggi, dan kemampuan spiritual yang tinggi dipadukan dengan material yang bagus, terus dukungan dari keraton yang kuat, terus Ya, itu yang terjadilah batu jadi berkualitas. Dan zaman dulu itu empu yang bagus ditarik ke keraton, tinggalnya di dalam lingkungan keraton, dikasih pangkat, nggak usah mikir nyari duit, nggak usah kerja, dia kerjanya hanya melayani raja dan keluarga raja untuk membuat keris. Sehingga dia fokus pada saat dia fokus
hasilnya akan jauh lebih baik ya. Gitu. Ya, oke, gitu dulu review dari ini Kris dapurnya Pak Rumsari. Sekian, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.